Keluarga korban pembunuhan dengan cara kejam dan sadis terhadap istrinya di PD menggelar konferensi pers di Lok Sumawe karena kecewa jaksa hanya dituntut 14 tahun penjara kepada terdakwa Munazar. Menurut kakak kandung korban, Megawati, yang didampingi Ketua YLBH Cakra Fakrul Razi pada Minggu 2 Juni 2024, tuntutan jaksa terhadap pelaku dinilai sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Padahal perbuatan terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya Ayu Sri Wahyuni Ningsih di Desa Pulo Loih, Kecamatan Titu, Kabupaten Pidi pada Kamis 11 Januari 2024 silam. Bahkan jauh hari sebelum pembunuhan itu, terdakwa kerap melakukan KDRT dan mengancam membunuh korban. Pemicu pembunuhannya hanya karena rasa cemburu buta terhadap istrinya yang kepergok berkomunikasi video call. Megawati meminta pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Saya merasa kecewa dan merasa sedih kan karena tuntutan jaksa itu terlalu ringan sekali, cuma 14 tahun tuntutannya kan. Itulah kami di sini meminta bantuan sama para media ini, sama Pak Fakrul Razi ini supaya kami bisa mendapatkan keadilan yang seadil mungkin lah untuk keluarga kami, untuk almarhumah adik kami, karena kami memang merasa sedih Pak. Soalnya ini tidak ada keadilan lah untuk almarhumah adik saya, karena di sini adik saya kan memang dibunuh dengan sangat biadab. Oleh karena itu saya mohon semoga Pak Hakim dan Pak Jaksa bisa mempertimbangkan atas perbuatan si terdakwa ini yang telah menghabisi adik saya dengan sangat biadab. Sementara itu, Ketua YLBH Cakra Fakrul Razi mengatakan pihaknya masih mempelajari kasus ini dari surat dakwaan jaksa di Pengadilan Sigli. Ada 3 pasal yang didakwakan kepada terdakwa, di mana dakwaan primair 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan lebih subsidiar pasal 356 ke 1 KUHP. Dirinya menghormati hak jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan fakta persidangan. Jika nanti vonis hukumannya ringan, maka selaku pendamping hukum keluarga korban, dirinya akan menempuh upaya hukum lainnya. Mereka merasa bahwa keadilan ini belum bisa didapatkan oleh keluarga. Makanya mereka datang mengadu ke kami terkait dengan permasalahan ini. Jadi kalau kami lihat di sini dari dakwaan, memang kami belum sempat mempelajari lebih jauh terkait hal ini. Tapi kalau kami lihat dari dakwaannya, ini dakwaan menggunakan dakwaan subsidiaritas, di mana menggunakan 3 pasal: pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, bahkan pembunuhan terhadap keluarga inti istri maupun anak. Nah, jika memang kita melihat kronologisnya, seharusnya memang masalah ini, pembunuhan ini kan masuk ke dalam pembunuhan berencana. Kalau kita lihat dari kronologisnya, seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi bagaimanapun ini merupakan hak prerogatifnya jaksa di dalam menuntut. Mungkin jaksa melihat dari fakta-fakta persidangan lebih tepatnya ini pembunuhan biasa. Nah, maka dari itu, kalau kami ini kan masih dalam telaah kami, belum bisa kami beri pandangan yang lebih jauh. Nanti akan kami tunggu putusannya seperti apa. Jika memang putusan itu terlalu ringan, mungkin nanti baru akan kita upayakan langkah-langkah hukum selanjutnya. Mungkin itu dari kami sebagai pendamping hukum keluarga. Dalam konferensi pers tersebut, Megawati dan pihak keluarga juga membantah tudingan adiknya berselingkuh. Karena sejauh ini pihak keluarga sering menerima laporan dari pelaku tanpa ada bukti bahwa istrinya selingkuh. Hanya karena cemburu buta, pelaku sanggup membunuh ibu dari anak-anaknya secara keji. Dari Lok Sumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.